Halo teman-teman, gimana nih kabarnya semuanya? Nah, kesempatan kali ini nih kita mau ngebahas tentang gimana sih penegakan hukum di media massa khususnya dalam penyelesaian sengketa. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya nih, kita harus tahu nih gimana sih peran media massa dalam menyampaikan informasi. Nah, menurut Asadi pada tahun 2000, media massa ini sangat dipengaruhi oleh hubungan media massa itu sendiri dan negara. Rezim pemerintah sangat mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan di media massa kepada masyarakatnya. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi dan keterbukaan pers. Banyak banget nih peran yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsi pers, yaitu guna mewujudkan sistem negara dan demokratis demi tercapainya welfare state. Pengertian dari media massa sendiri itu merupakan suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga informasi yang sama itu dapat diterima secara serentak dan sesaat. Secara umum, media massa juga memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kalau menurut kalian nih, gimana sih penyelesaian sengketa antara penegakan hukum media massa nih, khususnya dalam penyelesaian sengketa ya? Mungkin boleh dimulai dari Meka. Untuk penyelesaian sengketa ini sendiri, mungkin kalau menurut saya pribadi itu uh, balik lagi ke cerita nih. Kalau Indonesia sendiri kan kita konteks ke cerita ya. Karena kalau misalkan langsung dijelasin definisinya mungkin agak pusing. Jadi aku bantu jelasin atau bantu menjawab cara menangani sengketa itu dengan Indonesia, karena kita juga termasuk warga negara Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu termasuk negara yang multi etnis, jadi memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, bahasa. Nah, karena banyaknya sekali keragaman, namun mereka itu tetap bersatu dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun ada juga apa namanya, walaupun kita banyak suku, agama dan lain-lain, namun enggak semuanya di lingkup negara kita ini bersatu. Bisa aja ada pro dan kontranya masing-masing. Nah, ada juga konflik yang terjadi di negara ini, pasti banyak kan. Nah, media massa saat ini juga tuh kebanyakan yang aku lihat tuh sering berlomba-lomba dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik, baik itu media massa atau media elektronik, media cetak, isinya banyak juga yang konflik tentang negara, apalagi pemimpin negara ini, pemimpin negara lain sering dibanding-bandingkan dengan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, habis itu juga karena banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia khususnya dan juga banyak diliput sama media-media ini, banyak juga yang belum terverifikasi baik secara administrasinya maupun faktualnya di berita itu. Nah, kalau misalkan aku sendiri pernah baca penyelesaian atau penjelasan dari Dr. Franz Hendra. Dalam bukunya itu, dia itu menjelaskan kalau penyelesaian sengketa itu harus dilakukan secara konvensional. Nah, maupun di dunia bisnis serta dalam perdagangan bisa, di perbankan juga bisa. Nah, proyek pertambangan apalagi kayak minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan lain-lainnya. Itu bisa dilakukan proses litigasi. Nah, litigasi itu apa sih? Nah, litigasi itu tuh penyelesaian sengketa antara pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Jadi, menurut aku sendiri, aku tarik titik benang merahnya. Jika ada sengketa di dalam negara kita maupun di media sosial dan lain-lainnya, itu bisa diselesaikan dengan si pelaku ini bertemu dengan titik muka pengadilan. Mungkin di ranah pengadilan, jatuh hukuman, dan sebagainya. Mungkin itu sih, Veronica, dari aku. Oke, mungkin yang lain boleh nanggepin tuh lanjutan dari pendapatnya Meka. Boleh dari Ivandra. Oke, kemudian penyelesaian sengketa pemberitaan pers. Nah, yang pertama itu sengketa pertama sering terjadi adalah
sengketa antar pihak lembaga hukum pemerintah dengan lembaga pers tertentu. Nah, hal ini terjadi karena status hukum sebuah lembaga pers yang tidak jelas. Yang kedua, pencemaran nama baik. Nah, sengketa kedua ini bisa saja terjadi akibat isi dari pemberitaan yang pencemaran nama baik, kata pencemaran nama baik saja terjadi dalam kesalahan pemberitaan media massa. Nah, yang kemudian juga kesalahan pemberitaan adalah salah satu faktor utama lain dalam sengketa pers. Seprofesionalisme apapun wartawan juga manusia biasa. Nah, jadi kemungkinan besar pasti akan terjadi salah pemberitaan meskipun presentasinya tidak benar. Boleh tambahin teman-teman yang lain? Saya mau nambahin deh. Tadi kan ini kan ngomong tentang sengketa ya. Nah, sebenarnya sebelum lanjut lebih jauh, ini mau tahu dulu nih sengketa di sini tuh maksudnya kan di tahun yang saya tahu itu kan sengketa tuh kayak sengketa lahan gitu kan. Nah, terus ini tuh maksudnya sengketa di dalam media massa atau sengketa di di kegiatan sehari-hari terus dimasukkan ke media massa atau kayak gimana maksudnya? Ini buat semuanya. Boleh jawab. Mungkin boleh nanggepin pertanyaan Bagas ya. Mungkin kalau dari saya sendiri nih, kayaknya lebih ke sengketa tentang pemberitaan mungkin ya, karena kan itu kan hak milik nih, misalkan saya gitu bikin sebuah berita artikel, tapi nanti dikutip lagi gitu sama orang lain. Mungkin lebih ke situ sih kalau saya ya nangkepnya. Nggak tahu mungkin yang lain mungkin punya pendapat lain. Nah, kalau aku sendiri juga mau nambahin, kenapa sih ada sengketa pemberitaan ini? Biasanya tuh sengketa ini tuh kayak muncul tuh dari adanya ketidakpuasan dari pihak dari pemberitaan si media ini, mungkin dari skala kecil seperti typo yang cukup bikin mata terganggu juga, kayak hingga kayak kasus serius yang harus diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi ya di Dewan Pers. Nah, kalau sengketa pemberitaan itu biasanya ditempuh di jalur hukum sih. Itu aja sih kalau aku mau nambahin. Mungkin teman-teman yang lain. Kalau dari Bagas sendiri gimana tentang sengketa media massa itu sendiri? Nah, tadi kan karena udah dijelasin juga sama Meka dan Cherry, jadi yang aku tangkap sih sekarang kayak mungkin sengketa itu juga masuk kayak misalkan ada seseorang nih yang diberitain di media massa, misalkan kayak contohnya artis X, dia ketahuan makan di ini sama cewek lain, terus dia nggak suka gitu kan, karena itu jadi berita kan. Itu kan mungkin bisa jadi sengketa juga, mungkin mungkin pengertian aku kayak gitu, bisa juga. Kalau menurut kalian gimana? Mau nambahin lagi sengketa pemberitaan media. Tapi aku mau masukin contoh yang dari misalkan sosial media. Misalkan ada artis dapat endorsement, dia tuh suruh upload produknya misalkan taruhlah produk kecantikan. Nah, si artis ini harus upload kan, kayak dia pakai skincare dan lain sebagainya. Tapi dia uploadnya tidak sesuai dengan kesepakatan dari si pemilik produk kecantikan ini. Itu bisa juga disebut dengan sengketa pemberitaan media massa, media sosial, sorry. Karena sama aja itu tidak menguntungkan atau adanya ketidakpuasan di salah satu pihak. Kayak gitu, Bagas. Ya, oke. Jadi intinya tuh sengketa tuh pokoknya kayak itu kan kayak ada satu pihak yang nggak puas tentang pemberitaan suatu suatu apa suatu topik gitu kan. Oke, oke, ya paham paham. Terima kasih. Oke, boleh yang lain mungkin tentang pendapatnya terhadap penegakan hukum media massa nih. Oke, aku mau lanjut ini deh, mau bahas tentang penyelesaian sengketa pemberitaan pers. Nah, penyelesaian sengketa pemberitaan pers itu ada tiga yang aku tahu. Yang pertama itu ada sengketa pertama, itu sengketa antar pihak lembaga hukum pemerintah dengan lembaga pers tertentu. Nah, hal ini terjadi karena status hukum sebuah lembaga
Hal ini terjadi karena status hukum sebuah lembaga pers yang tidak jelas gitu. Terus yang kedua ada pencemaran nama baik. Sengketa kedua ini gak bisa terjadi adalah sengketa akibat isi pemberitaan menyangkut pencemaran nama baik. Sengketa penyebaran nama baik ini bisa saja terjadi dalam kesalahan pemberitaan media massa. Terus yang ketiga, ada kesalahan pemberitaan. Itu salah satu faktor utama dalam sengketa pers. Seprofesionalnya apapun wartawan juga manusia. Jadi kemungkinan besar terjadi salah pemberitaan itu ada meskipun persentasenya tidak besar. Oke, aku juga mau nambahin yang cara penyelesaian dari sengketa pers. Nah, yang pertama itu ada hukum administrasi negara. Jadi penyelesaian sengketa pemberitaan dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara dalam penanganan persoalan menyangkut situs lembaga pers, sebagaimana diuraikan dalam sengketa pers pertama yang tadi. Yang kedua itu ada hukum pidana. Nah, penyelesaian sengketa ini tuh sampai pada ranah penyelesaian di mata hukum pidana. Jadi kasusnya sudah berhubungan dengan delik pidana dilaporkan oleh pihak korban. Nah, yang ketiga itu ada penyaluran di jalur hukum pengadilan. Nah, penyelesaian informasi melalui Dewan Pers. Dewan Pers itu adalah lembaga independen yang dibentuk 19 April tahun 2000. Dan anggotanya itu ada 9 orang berdasarkan ketentuan pasal 15 UU nomor 44 tahun 1999. Nah, fungsinya Dewan Pers itu untuk memberikan pernyataan, penilaian, dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan. Yang keempat, itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini merupakan salah satu pola atau langkah utama dalam alternatif dispute resolution atau ADR. Nah, negosiasi itu melibatkan 2 atau lebih banyak pihak berkepentingan. Tujuannya itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi itu istilah yang berasal dari kosakata bahasa Inggris itu mediation, yaitu yang Indonesiakan menjadi mediasi. Seperti halnya istilah lain yang kita kenal itu negotiation. Itu menjadi negosiasi atau arbitration menjadi arbitrase dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada konsiliasi. Konsiliasi ini dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Terus ada fasilitator yang dibutuhkan dalam perkara yang melibatkan lebih dari 2 pihak. Terus ada yang pihak ketiga yang berperan ini sebagai fasilitator. Tugasnya itu membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Terus selanjutnya itu ada lagi penilaian independen. Jadi itu penggunaan jasa pihak ketiga yaitu penilaian independen yang tidak memikat salah satu proses yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pihak ketiga ini yang disebut independen dan tidak memihak ini akan memberikan pendapat atau ihwal fakta-fakta dalam perkara. Oke. Udah selesai? Udah. Kalau menurut kalian nih gimana sih nih kalau di Indonesia sendiri ya tentang penyelesaian sengketa pemberitaan pers itu sendiri, khususnya di Indonesia? Mungkin boleh pendapatnya dari teman-teman. Kalau menurut aku itu, kalau yang sekarang itu kan mungkin lebih banyak orang ngambil tentang mediasi ya, karena yang pertama itu mungkin udah ketemu jalan tengah sama kayak nggak mau ribet kalau harus nempuh jalur hukum. Kecuali masalahnya itu udah lebih besar kayak kasus penipuan kayak gitu-gitu, pasti mereka lebih mengambil waktu hukum pidana gitu. Itu aja sih. Mungkin ada Aku nambahin juga, boleh. Kalau misalkan kasus pemberitaan pers di Indonesia, itu menurutku belum terlalu bisa diselesaikan dengan baik ya. Karena terkadang ada kasus yang bisa dilakukan mediasi, seperti yang kata
Maria Beatrix bilang, namun ada juga yang satu pihak kekeh banget untuk melakukan jalur hukum, kayak ibaratnya dia tidak mau mendengar pendapat atau opini dari si pihak kedua. Nah, di situ bisa menyebabkan konflik dong tentunya, apalagi kalau misalkan kasusnya ini kasus besar yang menyangkut negara apalagi. Nah, di situ pendapatku sendiri berarti Indonesia belum bisa menengahi masalah pers di media sosial ataupun di pemberitaan media massa. Kalau menurutku sih seperti itu. Tapi kan kita udah lihat nih undang-undangnya banyak ya, kayak undang-undang ITE, undang-undang yang mau disahkan tuh yang masih menjadi konflik juga RKUHP. Berarti kan kalau misalnya masalah-masalah kayak gini harusnya udah kedepannya sih harusnya bisa lebih mampu diselesaikan ya sama Indonesia. Tapi ya baik lagi apakah mereka hanya menolak atau menerima. Kalau misalkan kayak rancangan RKUHP itu kan banyak yang nolak juga ya. Jadi tapi Betul. memang masalah juga agak-agak gitu sih. Jadi yang bikin orang tuh jadi ambigu gitu. Iya, karena kan walaupun udah dibikin undang-undangnya, KUHP-nya, tapi kan balik lagi ke si subjeknya kan, kita sebagai orang yang perannya itu dia mau menerima atau menjalankan atau enggak gitu kan. Iya, betul banget Meka. Oke. Mungkin itu aja kali ya diskusi hari ini. Ya udah cukup, pembahasannya cukup serius juga nih tentang penegakan hukum khususnya dalam masalah sengketa di media pers ya. Oke, makasih teman-teman atas waktunya yang sudah mau bergabung dalam diskusi ini. Have a nice day. Terima kasih Thank kembali. you semuanya. Thank you. Thank you. Makasih.